jam yang harus mulai ibadah program kita diberkati hari ini. Baik, kita akan siapkan lagi hati kita, ya, hati segenap jiwa, segenap kekuatan, akal budi kita. Kita akan mempersembahkan lagi yang terbaik kepada Tuhan, yaitu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, akal budi kita. Biar senantiasa Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan. Baik, kita akan dasari lagi pertemuan kita dengan firman Tuhan. Pembacaan yang akan disampaikan dari Gorontalo, yaitu Ciing. Ya, biar menjadi dasar hidup kita dan dasar juga program kita diberkati hari ini. Silakan Ciing dari Gorontalo. Haleluya, selamat pagi. Sebelum kita mulai ibadah, kita akan membaca firman dalam Yakobus 5 ayat 17 sampai 20. Yakobus 5 ayat 17 sampai 20. Bunyi firman Tuhan, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Haleluya, terima kasih, Tuhan berkati. Haleluya, puji Tuhan, terima kasih. Firman Tuhan lagi yang sangat memberkati kita. Elia sama deng torang semua. Elia punya mata, Elia punya telinga, Elia punya mulut, Elia punya tangan dan kaki. Ya. Elia pernah berdoa supaya hujan jangan turun. Dan Elia juga berdoa supaya hujan turun. Jadi seolah-olah alam ini tunduk pada Elia. Tapi sebenarnya ya Elia menyampaikan ini kepada Tuhan dan Tuhan yang mengatur alam semesta ini. Jadi Tuhan menjawab, ya. Dia manusia biasa. Dasar doa Elia rahasianya ada 3. Yang pertama, dia mendasari hidup doa orang benar. Jadi kata orang benar, ya, bukan doa benar. Banyak doa tersusun benar, tapi hidup yang dimaksud doa berkuasa ini orangnya benar enggak? Itu. Kemudian bila dengan yakin, apa artinya itu? Doa harus dinaikkan dengan keyakinan, iman. Ya, jadi dasar doa Elia itu iman. Kemudian yang ketiga, Elia manusia biasa tadi sudah kita dengar. Dia telah bersungguh-sungguh berdoa. Artinya doa yang berkuasa adalah naikkan dengan kesungguhan hati. Dan percaya Tuhan akan mengabulkan permintaan kita. Puji Tuhan, terima kasih Ciing dari Gorontalo. Firman Tuhan yang luar biasa ini, biar ini menjadi dasar lagi kehidupan kita. Kehidupan program kita diberkati biar berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Haleluya. Baik, kita akan hormati Tuhan lewat kehadirannya di tengah-tengah kita. Saya melihat Tuhan hari ini, setiap orang percaya itu Tuhan sudah kembalikan kemuliaannya. Ya, jadi kemuliaan ada pada setiap orang percaya. Yang tadinya sudah hilang di Taman Eden, di Taman Getsemani, proses Yesus ditangkap sampai ke Golgota, mengembalikan kemuliaan itu. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu, kita akan hormati hadirat Tuhan lewat ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita akan nyanyi pujian hormat bagi Allah, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh
penghibur, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, yang esa. Mari berdoa. Ketiga yang esa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah juga yang kami kenal, bahkan sembah serta yakini hanya di dalam Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang olehnya manusia selamat. Setelah kami menerima keselamatan dari Tuhan dalam Yesus, maka wajib bagi kita untuk melakukan yang terbaik. Bagi Bapa yang sudah terlebih dahulu memberikan yang terbaik dalam hidup kami. Sebagai bukti hari ini, kami ada sebagaimana kami ada. Kami tahu ini bukan karena hebatnya kita, bukan karena kemampuannya kita, bukan karena kepintaran, keintelektualannya kita, tetapi semata-mata hanya karena anugerah Tuhan, kebaikan Tuhanlah kita ada sampai pada hari ini. Berarti wajib bagi kita untuk memberikan yang terbaik, kehidupan kita, segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, menjadi persembahan yang hidup dan yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itulah ibadah kita yang sejati. Bawalah hidup kita kepada Tuhan. Adakan terus persekutuan dengan Tuhan tiap-tiap saat, supaya kekuatan Tuhan ada terus dalam kehidupan kita untuk menghadapi dunia yang semakin jahat ini. Terima kasih Bapa. Hamba-hambamu yang Engkau sudah persiapkan untuk melayani Tuhan dan melayani pekerjaan-Mu. Urapi dengan urapan yang baru, agar bukan mereka lagi yang tampil, haleluya, tetapi secara jasmani mereka yang tampil, tetapi Roh-Mu ya Tuhan yang boleh bekerja, sehingga setiap kami yang lemah dikuatkan, sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, dan yang berbeban berat akan diberikan kelegaan, yang berdosa diampuni, dan yang susah mendapatkan penghiburan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Firman-Mu adalah kebenaran, dan kebenaran itu yang akan memerdekakan setiap kami. Kuduskan tempat di mana kami berada, kuduskan program ini, kuduskan terlebih hati dan pikiran kami, agar kami layak bersama-sama lagi menikmati berkat Tuhan, kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita pada saat ini. Terpuji-pujilah nama-Mu. Kami sepakat juga dengan otoritas Bapa, kami panggil dalam nama Yesus. Kami menolak semua bentuk roh yang bukan dari Bapa yang mau terlibat dalam pertemuan kami pada pagi menjelang siang ini. Dengan sehati sekali lagi, dalam nama Yesus, Engkau tidak punya hak. Roh Kudus yang manis, Engkau ambil alih dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Biar kami boleh menikmati kasih karunia Allah hari ini dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapa. Ditabiskan pertemuan ini hanya dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang dipermuliakan. Yang percaya katakan bersama, amin. Kita beri kemuliaan dulu buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Lanjut. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom. Damai di hati bagi kita semua dimanapun kita berada pagi ini. Kita bersyukur kita boleh menikmati hari yang baru, hari pertama bulan yang kelima ini. Bukan karena kuat, gagah kemampuan kita, tapi karena kasih dan kemurahan Tuhan. Mari terus kita mau bawa syukur kita mau nikmati hadirat Tuhan pagi ini. Kita mau nyanyikan pujian. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap takhta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku.
Ku hidup dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Ku ada sebagaimana ku ada, haleluya, berdiri menghadap takhta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu. Amin, haleluya. Berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari, amin, makin bertambah besar anugerah-Mu. Haleluya, mari bersyukur. Besar anugerah-Mu Tuhan, besar kasih setia-Mu, besar kemurahan-Mu. Kami bersyukur. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur. Kami datang menyembah-Mu. Sebab hanya Engkau yang layak dipuji. Hanya Engkau yang layak disembah, layak diagungkan. Bagimu segala pujian, haleluya. Hosana bagimu Tuhan, terpujilah nama-Mu, bahwasannya untuk selamanya. Kasih setia-Mu Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima
Terima kasih Roh Kudus. Segala puji bagimu. Haleluya. 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 Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Kami boleh ada lagi di hari yang baru, hari pertama bulan yang kelima tahun 2024. Terima kasih buat penyertaan-Mu yang boleh kami lalui, sehingga kami boleh menikmati lagi kehidupan yang baru, berkat yang baru, kesehatan. Terima kasih, segala puji bagi nama-Mu. Oleh sebab itu kami terus mau datang, membawa hati hidup kami. Kami terus mau belajar mengasihi, berterima kasih. Karena Tuhan terlalu baik bagi kami. Terima kasih, kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Bagimulah segala pujian, hormat, kemuliaan kami naikkan. Di dalam nama Yesus, mari semua yang percaya, yang mau bersyukur, katakan bersama. Haleluya, amin, haleluya. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus, haleluya. Tuhan Yesus baik, amin. Haleluya, kalau bukan karena Tuhan kita tidak ada pada hari ini. Oleh sebab itu mari kita percaya Dia ada di tengah-tengah pujian kita yang memuji dengan segenap hati, segenap jiwa, kekuatan kita. Kita mau angkat pujian bersama. Tuhan Allah kita bertakhta atas pujian umat-Nya. Amin. Tuhan Allah kita bertakhta atas pujian umat-Nya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa atas pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Katakan bersama, Tuhan Allah kita bertakhta, haleluya, atas pujian umat-Nya, amin. Tuhan Allah kita bertakhta atas pujian umat-Nya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa, amin, dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Katakan ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan, yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Amin. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu, amin. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena aku tahu ini. Katakan, sungguh ku bangga Bapa, amin, punya Allah seperti Engkau. Ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu.
Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Haleluya, puji Tuhan. Kalau kita datang dengan segenap hati, segenap jiwa, merendahkan diri, bersyukur, memuji, meninggikan Tuhan, itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Silakan bagi Bapak Ibu, kalau ada yang mau bersaksi, dibuka mute-nya. Suaranya kalau ada yang mau bersaksi, silakan. Ya. Ada yang mau bersaksi Bapak Ibu pagi ini? Ya, kalau ada yang mau bersaksi silakan, masih diberi kesempatan. Kita mau angkat pujian dulu. Haleluya. Ya, sudah ada yang buka mute ya. Ada yang mau bersaksi? Shalom. Apa ya? Oh, haleluya. Haleluya. Dari Singapura, Yuli. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan Yuli. Selamat pagi. Selamat memasuki pagi. hari yang baru di bulan yang Sudah baru. lama tidak melihat. Iya, sibuk. Puji Tuhan. Kita bersyukur karena hari ini kita boleh ada di bulan yang baru, di hari pertama di bulan Mei. Yaitu semua karena anugerah Tuhan yang Tuhan berikan buat kita semua. Ya, kita patut bersyukur. Saya sebagai pujian saja. Tapi yang pasti saya bersaksi bahwa Tuhan itu selalu setia, walaupun kadang kita tidak setia, tapi Tuhan tetap setia untuk kita semua. Jadi pasti Tuhan menyertai dan memberkati kita semua. Dan saya akan menyanyikan satu pujian yang mungkin ya kita juga kalau di Manado saat ini masih merasakan ya yang terjadi berhari ini dari Gunung Ruang, yaitu sebagai peringatan untuk kita semua juga untuk tetap berjaga-jaga. Karena kita tidak tahu kapan harinya Tuhan, tapi yang pasti kita boleh berkata bahwa hari ini adalah hari terakhir, jadi berarti kita harus membenahi diri. Jangan tunggu sesuatu terjadi baru kita katakan mari kita bertobat. Tapi setiap saat kita harus bertobat dengan kesalahan-kesalahan kita. Saya akan menyanyikan satu pujian. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalom, aku cinta Yesus. Shalom, Yesus cinta kita semua. Puji Tuhan, terima kasih. Tuhan berkati kita semua. Shalom,
Selamat Shalom, beribadah. haleluya, kita beri kemuliaan dulu untuk Tuhan Yesus, haleluya, puji Tuhan. Terima kasih untuk sister kita yang kekasih, yang cantik, Yuli, semakin naik aja ini poninya ya, haleluya, puji Tuhan. Sama-sama Sudah, diberkati. ya puji Tuhan, terima kasih. Ya, diingatkan bagi kita bahwa Tuhan tuh tidak pernah lalai ya, menepati janjinya. Apa yang dia janjikan pasti digenapi. Oleh sebab itu kita tetap setia karena keadaan hari-hari ini adalah keadaan di hari-hari zaman akhir. Mari persiapkan dirimu sehingga Tuhan datang tidak seperti pencuri ya, tetapi dia datang sebagai mempelai bagi kita. Tuhan memberkati Yuli, sehat-sehat selalu, diberkati pekerjaan yang ada di Singapura dan juga anak cucu yang ada di Tombatu. Selalu diberkati oleh Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan memberkati. Ya, silakan kalau masih ada lagi yang mau bersaksi. Ya, Pastor Roni. Ya, puji Tuhan. Haleluya. Dapat dengar suara toh? Jelas. Ya. Mari kita menyimak pujian ini, biar kita simak baik-baik. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang kepadamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkan dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku, tak dapat kemuliaan tercurah bagiku. Dan menguat dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita semua pernah memiliki satu barang yang berharga, yang indah dalam hidup kita. Dan barang itu akan kita jaga dengan baik. Apalagi sekarang yang menjadi milik kita adalah Yesus Kristus Tuhan. Biarlah kita menjadikan Dia lebih daripada permata yang indah yang kita simpan dengan hati-hati, kita simpan dengan baik. Tetapi biarlah Kristus akan menjadi harta yang paling terindah dalam hidup kita. Biarlah Dia selalu akan memimpin kita menjadi bagian milik kita yang paling berharga dalam hidup ini. Dunia tidak dapat menggantikan Dia. Tidak ada satupun yang dapat menggantikan posisi Yesus Kristus Tuhan dalam hati kita. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Yesus, Kau
anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku, dan anugerahmu tercurah bagiku. Tuhan memberkati setiap kita. Biarlah kasih Tuhan melimpah-limpah dalam hidup kita. Dan kita jadikan Yesus. Terima kasih Bapak Pastor Roni Ponto. Yesus adalah anugerah yang terindah ya. Tanpa Yesus kita tidak selamat. Oleh sebab itu mari jadikan dia Tuhan dan Raja dalam hidup kita hari lepas hari, sehingga hal-hal yang baik terus Tuhan boleh nyatakan dalam kehidupan kita. Haleluya. Terima kasih Bapak Pastor Roni. Diberkati keluarga, pelayanan, pekerjaan lebih lagi. Nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Haleluya, puji Tuhan. Ya, masih ada yang mau bersaksi Bapak Ibu? Masih saya beri kesempatan kalau masih ada lagi. Silakan. Wah, namanya ditutup kameranya. Oke, kalau begitu mari saya percaya lewat pujian yang tadi kita sudah dengarkan dari Sister Yuli dan Bapak Pastor Roni, kita sudah diberkati ya, tapi lebih lagi kita mau diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang adalah kekuatan kita, yang adalah penolong terang pelita pada jalan hidup kita. Tanpa firman kita tidak mampu berbuat apa-apa. Kekayaan Injil kasih karunia Tuhan. Kita akan dengarkan pesan-pesan Tuhan. Terima kasih untuk semuanya yang sudah bersaksi. Ya, Pastor Funky, siap-siap mau menyanyi? Siap. Oke, Ya, Tuhan. sebelum kita sambut kebenaran firman ya, silakan. Bertobatlah dan balik pada Bapa. Dia tunggu kau dengan kesetiaannya. Tuhan siap mengampuni dosamu. Oh, baliklah pada Allah. Oh, baliklah pada Bapa. Jangan lambat, hai sobatku. Tuhan tunggu kepadamu. Oh, baliklah pada Bapa. Mari balik pada tangan kasih-Nya. Di sanalah kau dapatkan hangatnya. Tuhan siap mengampuni dosamu. Oh, baliklah pada Allah. Oh, baliklah pada Bapa. Jangan lambat, hai sobatku. Tuhan tunggu, tepiklah pada Allah. Tuhan tunggu kepadamu. Amin. Oh, baliklah pada Allah. Haleluya, Tuhan memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Selama dikatakan hari ini jangan keraskan hati, Tuhan menunggu kita semua ya, setiap hari dengan setia. Untuk kita setiap hari kita harus bertobat, kita dibaharui. Sehingga
di dalam kehidupan kita, kita boleh melihat kuasa Tuhan boleh nyata. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Pastor Funky. Tuhan Yesus memberkati, sehat-sehat selalu, diberkati keluarga dan juga pelayanan yang di Palembang. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari kita mau siapkan hati keberadaan kita pagi yang sempurna telah ku terima darimu. Kasih karuniamu, kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kasih yang sempurna telah, amin, ku bukan karena banyak melayakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintumu dan kau buka kau, takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal, yang kekal. Haleluya. Saya serahkan kepada hambanya, Bapak Pastor Noldi. Silakan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur oleh darah Tuhan Yesus Kristus yang ditumpahkan di atas kayu salib. Kami telah menerima perjanjian yang baru dan kekal di dalam darah Tuhan Yesus Kristus. Kami telah menerima pengampunan dosa dan penebusan kekal. Kami telah menerima pendamaian dan jaminan keselamatan yang kekal. Kami telah menerima perlindungan dan memiliki hidup di dalam segala kelimpahan. Amin. Kami telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran untuk hidup dan berkuasa oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kami telah menerima kemuliaan menjadi ciptaan yang baru. Menjadi satu dengan Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kami menjadi satu tubuh Kristus yang esa untuk menyambut Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Kami menjadi mempelai Tuhan Yesus Kristus yang kudus, tidak bercacat celah untuk pesta perkawinan anak domba. Haleluya. Memerintah di dalam kerajaan 1000 tahun dan hidup kekal sampai selama-lamanya. Ya Bapa, terima kasih.
oleh karena kasih karunia Tuhan Yesus, kami hidup di dalam kasih sampai selama-lamanya. Urapi Amin. kami semua untuk kebenaran firman yang akan kami dengarkan bersama-sama. Terpujilah Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Yes. Shalom, Pastor Peki. Shalom, shalom semua. Sejahtera, penuh sukacita. Shalom, Pastor Roni. Shalom. Pastor Pangki. Shalom. Kawat Haleluya. yang di Palembang. Waktu Pak setiap minggu itu kalau terang penyanyi dari kita pada orang-orang yang sudah dibaharui oleh Tuhan. Saya sangat bersyukur untuk kasih karunia Tuhan. Karena saya merasakannya kehancuran, ya, sadar bahwa kalau bukan Tuhan yang menolong dan menyelamatkan, maka semuanya tidak berarti apa-apa. Saya bersyukur sekitar 20 tahun di Jakarta, melayani di Jakarta, melayani di tempat-tempat yang unik gitu, di kolong jembatan, khotbah pertolongan perlindungan Tuhan yang mungkin pulang ke Tondano kurang mayat. Tapi bersyukur sudah 20 berapa tahun ya? 23 tahun mudik kembali ke kampung halaman dan saat ini sedang mengembangkan pelayanan di Tondano. Haleluya. Bersyukur kepada Tuhan untuk anugerah Tuhan yang sangat luar biasa. Dan pengalaman terakhir di dalam pelayanan ini memang kenapa saya suka menyampaikan Injil, kekayaan Injil kasih karunia Tuhan, karena saya seolah-olah mengalami sesuatu kelahiran baru yang kedua kali. Jadi saya mendapatkan semacam ada satu pekerjaan tidak henti-hentinya di dalam pelayanan. Ada waktu sesudah ada pekerjaan di rumah atau ada hal-hal lain, saya begitu semangat di dalam pelayanan. Begitu semangat, saya mencatat siapa, di mana mereka sudah terima Yesus atau belum. Jadi saya mencatat. Kemudian bukan hanya sekedar mereka menyerahkan hidup kepada Tuhan, tetapi ada bimbingan lanjutan. Sehingga mereka boleh diteguhkan, dikuatkan iman mereka. Karena bagi mungkin Pak Kawet, orang Tondano, Pak Ponto, Minahasa, Pak Feki, orang Tondano, bahwa roh agamawi tanpa mereka sadar bahwa mereka membiarkan jemaat, yang penting mereka anggota gereja, mereka tidak boleh keluar dari gereja walaupun hidup mereka, ya kalau mau bilang kasar sama dengan orang dulu toh. Ada seorang pendeta kehidupan pelayan, tapi bersyukur karena kita boleh ada sama-sama dalam komunitas ini. Ibu bapak dan saudara, saya sih tidak bermaksud untuk mengajari para pastor, para pendeta dan semua yang ada. Saya tidak bermaksud cuma mau sharing aja pelayanan. Jadi maaf, saya tidak bermaksud saudara untuk mengajar, enggak, sama sekali enggak. Cuma memang kita membagi berkat, sharing tentang kebenaran firman Tuhan. Kalau ada sesuatu yang perlu ditanyakan, ya nanti menghubungi Pastor Feki menghubungi kita bisa dialog seperti beberapa hari yang lalu. Orang dihubungi Pastor Feki untuk berdialog. Kira-kira apa yang perlu ditambahkan? Bukan
mau bakal kalau kita membawa doktrin masing-masing, orang tidak akan bertahan sampai hari ini. Saudara tahu kenapa? Kenapa banyak orang bertolak belakang, menganggap diri lebih benar daripada orang lain, pengajaran dia lebih benar daripada orang lain. Karena itu yang saya mau katakan, saudara, itu dapur teologi ya, itu yang membuat orang terpecah-pecah. Dia punya sehingga terjadilah seperti ini. Tapi bersyukur kepada Tuhan, saya mau katakan bahwa program diberkati ini. Tolong dibuka ulang. Ini ada yang mute. Oke. Ya, terima kasih. Jadi bagi para pendeta, hamba Tuhan, pastor yang ada di dalam program ini, saya dulu pernah katakan, hamba-hamba Tuhan ini adalah orang yang sangat rendah hati. Karena mau mendengarkan kebenaran firman, sharing firman Tuhan. Bagi anak-anak muda, ada Jericho, ada Ira, dan juga yang lain-lain yang muncul di pergunakan waktu yang ada di dalam pelayanan kalian. Karena kita ini udah dalam usia anugerah. Ya, saya katakan bahwa saya bukan lansia. Kalau lansia itu tinggal tunggu kepulangan atau diurus oleh anak-anak. Ya, dari bulan ini ke A, ke bulan depan ke B, bulan depannya lagi ke C. Tapi kita ada di dalam usia anugerah, masih produktif. Usia yang sudah banyak, Amin. tapi kita ada di dalam anugerah Tuhan. Amin. Bagaimana Pak Pastor Roni? Pastor Haneke? Kita torang bukan lansia, torang. Tapi torang ada di dalam usia anugerah. Amin. Ya, puji Tuhan. Saya percaya bahwa semua kita, kalau saya mau buat misalnya satu pertanyaan, cek kita sebagai anak-anak Tuhan, apa betul kita sebagai anak Tuhan? Itu ada 3. Ya, kalau orang mengabarkan Injil di atas mimbar atau orang keluar mengabarkan Injil secara pribadi atau orang bikin KKR, bahwa itu buah pertobatan, tapi doa juga itu adalah buah pelayanan. Karena apa, saudara, kita sadar bahwa kita hidup karena ada begitu banyak hamba-hamba Tuhan di kota-kota besar, di pedalaman-pedalaman, ya, kayak teman-teman banyak di pedesaan, mereka juga berdoa bagi bangsa dan negara. Mereka juga berdoa bagi keselamatan jiwa-jiwa. Jadi kita bersyukur kalau kita ada sampai hari ini di Indonesia, itu cuma karena doa. Mungkin saya ingin memberikan semacam satu ilustrasi karena kita khotbah kok pendek. Jadi sebenarnya kalau di Tondano itu di Rembokan ada tuh DP nama kure. Kure itu sama dengan bejana, ya. Bejana yang dibuat pecah. Apalagi bejana ini kalau di dalamnya ada bahan-bahan yang sudah berat, tasontong setak dia semua hancur, ya. Bangsa kita ini itu sorotan karena begitu banyak permasalahan yang ada, kejahatan, korupsi dan lain sebagainya. Makanya saudara, situasi politik kalau bukan doa daripada anak-anak Tuhan, maka orang sok kacau balau karena ada ribuan triliun yang dikorupsi oleh orang-orang yang ada di sana. Tapi kita bersyukur standar kekristenan kita itu bukan ada di dalam materi yang ada. Nah, bejana ini kalau dia sudah retak, dia akan hancur. Nah, bangsa kita ini sudah retak sebetulnya, sudah kacau balau sebetulnya. Kenapa belum hancur? Karena ada topangan doa dari setiap anak Tuhan sampai bangsa ini masih tetap eksis, saudara-saudara. Puji Tuhan, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Di dalam tema saya khotbah pagi sebagai pembuka dari bulan Mei 2024 ini, saya sudah taruh di
dikuduskan sekali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Selanjutnya, setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapus dosa. Tetapi ia telah mempersembahkan hanya satu kali, hanya satu korban saja karena dosa. Ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Bapa. Dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Ayat 14, sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Sekali lagi saudara, ayat 14, sebab oleh satu korban saja, ini satu korban yaitu Yesus, Yesua, satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Dulu pernah saya baca tentang kata kudus ya. Kata kudus itu kalau dalam bahasa Yunani itu kan hagios, dikuduskan itu. Dan itulah sebetulnya kata eklesia berpadanan antara gereja dan kekudusan. Karena pengertian daripada gereja ialah orang-orang yang sudah dipindahkan dari kegelapan ke dalam terang Tuhan Yesus Kristus. Dan di dalam terang Tuhan Yesus Kristus itu, saudara, Tuhan menguduskan orang. Saudara, saya sangat bersyukur dan berterima kasih karena setelah lebih dalam lagi belajar tentang kebenaran firman dari rekan-rekan di program Diberkati ini, juga ada Pastor Roni Ponto yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang Injil kasih karunia Tuhan. Memang saya mengapresiasi apa yang menjadi rencana daripada Pastor Vicky. Dia ingin buat seminar tentang hal itu, nanti dia punya pemateri itu Pak Ponto, supaya ada semacam dialog. Ini orang tanya, Pak Noli kok khotbah lagi tentang kasih karunia Tuhan? Kasih karunia Tuhan, kasih karunia Tuhan lagi. Tapi kita bilang, bukan kita somati, bukan hidupkan kembali. Karena Injil kasih karunia Tuhan saya lebih memahami, sehingga seampa bulan kita sudah hampir tidak pernah minum obat. Karena kita percaya bahwa tubuh dan darah Yesus itu telah menyelesaikan saya di atas kayu salib. Ya, kita bukan mau bilang kita lebih rohani daripada yang lainnya, enggak. Tapi saya mengimani. Ya, kita PAD Ipar, saudara. Pastor Vicky tahu. Ya. Ibu Norce tahu. Dia narkoba. Waktu di Jakarta kita yang urus Pak dia. Hampir setiap minggu kita mesti kasih keluar dia di Polres atau di Polsek Jakarta Utara. Dia so pukul orang, saudara. Dia so lempar orang di batu, pica-pica memang. Dia ambil stikon, dia hajar tukang ojek dan lain sebagainya. Kita yang jasa keluar dia hampir setiap minggu. Ya, sudah tahu. Waktu saya kembali ke Tondano dan orang bawa tiba-tiba yang poster di muka gereja dusu dan peda. Kita tidak dapat lihat kok dia dusu dan peda. Tapi ibu bapak dan saudara, saya boleh menyaksikan bahwa tubuh dan darah Yesus telah membuat dia sampai hari ini, saudara-saudara, tidak lagi minum tentang kasih karunia Tuhan dilimpahkan, saudara-saudara. Ya, pelayanan ini para pendeta atau pendeta merasa sesuatu ada semacam satu gerakan roh sehingga mereka begitu semangat di dalam pelayanan. Mengapa demikian? Karena saya mengalami, kita bilang tapi teman, kalau kita dari rubah Tuhan, kita tidak dapatkan berkat dari apa yang saya terima ini. Ya tidak mungkin orang sama pendeta kok
Orang sama pendeta pakai judul Injil Kasih Karunia, tong so tahu semua karena orang so sering menyampaikan kebenaran firman. Tapi kita bilang, kita merasakan, kita mengalami hal seperti itu. Bicara tuh saudara-saudari dalam pemilihan Tuhan dalam hidup kita. Saya tertarik dengan dua ayat ya dalam Mazmur 139 mohon kesediaan Pastor Aneka untuk membacakan itu. Mazmur 139. Kejadian kuda dan ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyembah. Amin. Puji Tuhan, kita sejak kita berada di dalam kandungan. Oh, luar biasa. Makanya saya suka memberitahukan kepada orang-orang yang saya layani, ada 2 mujizat besar terjadi di dalam hidup kita di dunia. Yang pertama, ketika anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Terus dah kita lihat di 9, kerelaan kehendaknya ya. Jadi kerelaan Bapa untuk pasal 9 ayat 15 sampai 18 dikatakan sebab ia berfirman kepada Musa, dan ini dikutip di dalam Kejadian ya, Kejadian pasal yang ke-25. Sebab ia berfirman kepada Musa. Karena memang tidak mengerti di dalam hitungan untuk orang-orang yang diselamatkan, tetapi kita diangkat menjadi ahli waris kerajaan surga. Itu kan luar biasa, saudara. Saya tidak punya hak untuk menerima itu, ya. Oleh karena kasih Tuhan yang terbesar di dalam hidup, pengorbanannya di atas kayu salib yang seperti saya katakan tadi sudah berdarah di atas kayu salib. Kita telah dipilih sejak sebelum dunia dijadikan. Saudara mendapatkan anugerah yang tidak bisa dibayar oleh apapun juga. Seandainya Pastor Aneka punya harta banyak, mau jual untuk dapatkan keselamatan, enggak. Itu Tuhan punya semua itu. Cuma ada kasih pinjam 4 orang.
kali meninggal pejabat tinggi misalnya, toh ada juga cerita satu di Jakarta ini, Tamang ada cerita kata, ini bapak ini memang ada bintang di sini, tapi tuh anak-anak kan kalang kabut dompet, so hilang semua itu, tuh cincin so ndak ada, tuh kalung mas ada pakai salib so ndak ada, don tanya mana itu mas itu, dia cuma bilang apa sudah jauh kabur. Jadi ibu bapak dan saudara, jadi segala sesuatu tidak tergantung kepada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kemurahan hati Bapa menakinya dan ia menegarkan hati siapa yang dikehendakinya. Kalau kita membaca di dalam ayat sebelumnya, ini berbicara tentang Firaun. Ya, Firaun adalah seorang pemimpin yang dikeraskan hatinya, ya, supaya apa? Supaya dia bisa melihat kuasa Tuhan itu luar biasa di dalam kehidupan bangsa Israel. Makanya ibu bapak dan saudara, orang lihat orang artis yang terkenal, dia bernama Ahmad Dhani, walaupun dia Muslim, tapi dia bilang begini, oh, bangsa Israel itu tidak bisa dikalahkan. Itu umat pilihan Allah itu. Mereka semua tidak percaya Yesus ya. Apa boleh buat boleh apa? Karena keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apalagi kita menyadari bahwa saya dan saudara dipilih. Ya, 1 Petrus pasal yang pertama ayat katakan begini. Terpuji Yesus kanta kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Saudara, coba saudara cek di tetangga saudara, di dalam komunitas yang lain tentang kelahiran kembali. Ya, mereka tidak mengerti tentang kelahiran kembali. Orang cek aja di dalam penginjilan, orang cek ngoni mengerti tidak tentang kelahiran kembali, ngoni mengerti tidak tentang pertobatan. Kalau pertobatan bahasa umum, tapi ngoni mengerti tidak kalau ngoni ini mesti terima Yesus dalam hati. Ngoni mengerti tidak bahwa kalau ngoni buka hati, Tuhan Yesus akan masuk. Orang begitu semangat, orang begitu antusias, orang begitu seolah-olah menyatakan diri bahwa orang adalah orang-orang yang pengikut, bilang Kristen tanpa pertobatan. Nah, saudara-saudara, tugas saya dan tugas bapak-bapak semua, ibu-ibu, untuk menyampaikan kabar baik ini kepada orang lain. Jadi anak-anak muda yang ada di dalam program ini belajar baik-baik, ya, belajar baik-baik, karena waktu kalian itu masih panjang dibanding dengan kami-kami ini. Tapi waktu yang singkat ini kami tetap ada untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan.
Ayat yang itu bagian ia tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Bapa karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Gembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Ya. Seketika. Saudara, kita tidak usah bicara tentang bagaimana penderitaan Tuhan Yesus atau Yesus di atas kayu salib. Oh, itu sudah berdarah-darah sangat luar biasa. Tetapi sejarah Alkitab mencatat para rasul, mereka hidup mengenaskan oleh karena pemberitaan Injil. Timbul pertanyaan, sehebat apa persoalan saya dan Bapak Saudara alami dalam hidup ini? Tidak sebanding dengan para besar di Jakarta dulu dan sekarang Tondano, kota juga. Kalau mau dibandingkan dengan teman-teman yang ada di pedalaman Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, di Papua, oh Ibu Bapak dan Saudara, itu sangat mengenaskan hamba-hamba Tuhan. Ya, mereka dipanggil di tengah-tengah mengerikan. Baik di dalam pelayanan, dalam hal ekonomi, mereka harus membanting tulang. Mereka harus mencari makan di hutan dan lain sebagainya. Ya, salah satu perjuangan Pak Herman Rey yang ada di Palembang luar biasa. Ya, di Tondano dia harus berangkat ke sana demi melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Tapi bersyukur karena mujizat-mujizat Tuhan boleh terjadi kepada siapa saja orang yang dipilih dan dikasihinya. Puji Tuhan. Ayat yang ke-7 dalam 1 Petrus pasal kemudian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan diri. Oh, haleluya, puji Tuhan, saudara. Kita boleh mengatakan puji Tuhan. Karena di dalam ayat yang ke-18 dalam 1 Petrus pasal yang pertama ini ditulis dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Yesus Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tidak bercacat celah. Ayat 20, ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Puji Tuhan, saudara. Luar biasa kebenaran firman Tuhan yang selalu memberikan semangat di dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Ya, minta maaf masih ada 5 menit. Jadi Ibu Bapak dan Saudara sekalian, kembali lagi tentang Injil, kekayaan Injil kasih karunia Tuhan. Dalam Ibrani pasal yang 10 yang kita baca tadi, oleh karena kehendaknya, kehendak Bapa, saya dan saudara telah dikuduskan, telah dihagioskan, telah dieklesiakan, ya, telah dikuduskan 1 kali, bukan 2 kali, bukan 3 kali, 1 kali untuk selama-lamanya. Oleh apa? Oleh persembahan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Amin, saudara. Jadi dosa dan perbuatan kita itu sudah dipakukan di atas kayu salib. Makanya Yesus telah mengorbankan hidupnya. Dan dia yang tidak berdosa dan tidak mengenal dosa, dijadikan dosa. Dia mati hanya untuk saya dan Ibu Bapak dan Saudara. Timbul pertanyaan, oh kalau orang melakukan kesalahan, ya minta ampun Pak Tuhan. Ya, memang 1 Yohanes 1 ayat 9 bilang, jika kamu mengaku segala dosamu, maka engkau adalah setia dan adil akan mengampuni segala dosa dan kesalahanmu. Ibrani 10 ayat 17 dikatakan, dan aku tidak mengingat dosa dan pelanggaran mereka. Nah, setiap anak Tuhan yang sudah hidup di dalam kebenaran firman, saudara, dia tidak perlu, dia tidak butuh yang namanya hal-hal yang bersifat duniawi. Karena dia tahu harga yang telah diberikan Tuhan mahal, saudara-saudara.
Mahal pengorbanan saudara-saudara di atas kayu salib. Dia berdarah-darah, meneteskan darahnya hanya untuk saya dan saudara. Amin. Ini harus kita pahami saudara-saudara dalam kehidupan. Maju terus dalam Tuhan. Sekali kita sudah berdiri di belakang salib Kristus, kita tetap akan di dalam Dia. Ingatlah bahwa kita sudah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh pengorbanan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan yang paling terakhir, Roma pasal 8. Roma pasal 8 ayat 28 ayat yang sangat keren, yang kita orang suka semua. Dikatakan demikian, kita tahu sekarang bahwa Bapa turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihinya, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Bapa. Saya dan saudara dipanggil bukan hanya sekedar dipanggil, tetapi ada rencana Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Amin. Sangat bersyukur saudara-saudara untuk program ini ya. Saya sangat bersyukur karena memberikan motivasi, dorongan kepada kita. Karena banyak sekali hamba Tuhan yang melayani di mana-mana. Kalau bukan hamba Tuhan, bukan para pendoa syafaat, mau jadi apa orang di sini? Ya, hati Bapa dan hati saya diketahui oleh Tuhan, karena Dia memanggil kita sesuai dengan rencananya. Ya, Alkitab berkata, surat keputusan kerajaan surga, Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20. Yesus berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Kepada Yesus telah diberikan Bapa kuasa di surga dan di bumi. Dan Dia katakan, pergilah kamu, jadikan sekalian bangsa muridku. Perintah agung yang tidak bisa dibantah oleh siapapun juga. Karena kalau tidak ada perintah agung, para rasul tidak mengorbankan hidupnya demi keselamatan manusia. Ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, yaitu tadi kita dipilih sebelum dunia dijadikan, atau mereka atau saya dan saudara, juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ayat terakhir, ayat 30. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga yang dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Haleluya, puji Tuhan. Segala kemuliaan dan kehormatan hanya bagi Bapa di surga yang telah memberikan kebenaran firman Tuhan bagi kita. Ingatlah bahwa kita telah dikuduskan oleh Tuhan. Amin. Kita telah dihagioskan oleh Amin. Tuhan dalam kehidupan. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa, kami bersyukur karena Tuhan Yesus Kristus adalah firman dan menjadi ada. Yeah. Dan firman akan bekerja, memampukan kami untuk melakukan segala sesuatu dalam hidup ini. Firman-Mu penuh kuasa, Firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia dari apa yang kami sudah sampaikan kepada begitu banyak orang. Dan pastilah Firman-Mu akan bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami dan juga bagi mereka, di mana kami menyampaikan kabar baik dari surga. Yes. Tuhan Yesus Kristus, Firman-Mu pasti digenapi. Firman-Mu akan terjadi di atas bumi sempurna dan segera. Haleluya. Karena firman Tuhan Yesus, terima kasih, Firman-Mu kekal. Langit Haleluya. dan bumi akan berlalu, tetapi Firman-Mu tetap untuk selama-lamanya. Yes. Ya Bapa, terima kasih
oleh firman Tuhan Yesus Kristus, kami boleh mengenalmu satu-satu, dan kami telah dilepaskan dari yang jahat sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Katanya itu semua karena kasih karunia. Berarti tiap hari orang mengalami kasih karunia Tuhan. Ya, ini bukan hebatnya kita, bukan kemampuannya kita. Kita ada di hari ini. Ini harus kita sadari bahwa ini hanya kasih karunia Tuhan. Karena Tuhan sudah eklesiakan kita. Ya, artinya Tuhan sudah pindahkan, sudah pisahkan kita dari kegelapan ke terangnya yang ajaib. Ya, jadi apa namanya, untuk teman-teman yang bilang kenapa kasih karunia? Kenapa kasih karunia? Doa saya juga dalam pembukaan, kalau saudara simak, ya, ini semua hanya karena kasih karunia. Kita bukan karena perbuatan kita, bukan karena kita taat, bukan karena kita setia, bukan, saudara. Saya mau kasih tahu, ya, jiwanya dosa sudah ada apa namanya, gap. Ya, luar biasa ya firman Tuhan hari ini. Terima kasih Pastor Noldi, sompotan yang boleh menyiarkan ya sorga dalam berita dari Tondano untuk kita semua, supaya kita betul-betul diperkaya terus ya, sesuai dengan judul khotbah ya, kekayaan kasih karunia ya, kekayaan Injil kasih karunia. Ini yang penting orang dalami terus, supaya saya percaya orang yang hidup dalam kasih karunia, saudara, dia pasti takut berbuat dosa. Bukan apa namanya, boleh, bebas, enggak ada. Saya pelajari Injil kasih karunia itu tidak sebebas yang diutarakan banyak orang. Ya, seolah kalau sudah hidup di dalam kasih karunia bebas berbuat dosa, enggak. Orang aja yang suka tambah-tambah itu. Ya, justru karena orang sudah hidup karena kasih karunia, sudah dipindahkan, sudah dipisahkan, orang justru takut mau berbuat salah. Haleluya. Ya kan, orang takut mau berbuat salah, bukan bebas berbuat salah. Ya, jadi saya kira luar biasa firman Tuhan hari ini. Terima kasih ya sekali lagi Pastor Noldi yang boleh menyampaikan kabar terbaik buat kita semua. Kita dan dipanggil untuk kembali kepada Bapa. Haleluya. Ya, arti bertobat itu kan berbalik, ya kan? Amin. Kalau bilang bertobat tapi jalan terus tuh Pak Mabo, tuh menjelekkan orang lain, ya, itu bukan Injil kasih karunia. Ya kan? Orang dapat kelemahan orang lain, pendeta A, pendeta B, orang ceritakan ke orang lain, itu bukan kasih karunia. Haleluya. Ya kan? Tidak ada perintah dari Tuhan. Justru kalau orang mengalami kasih karunia, orang dengar ada pendeta A berbuat salah, orang sudah hidup dalam kasih karunia, menangis di hadapan Tuhan, berdoa untuk orang itu. Ini luar biasa, dan saya tahu apa yang disaksikan tadi, namanya kalau orang suka panggil namanya Monty, ya. Dia itu sudah hidup dengan obat bertahun-tahun, ya, oleh karena narkoba di Jakarta, karena beliau juga sempat betul, dan kalau hari ini kita saksikan dia sudah tidak lagi mengandalkan obat dan sebagainya, ya, ini juga adalah kasih karunia.
ya puji Tuhan, yang sekarang sudah tinggal bertahun-tahun dengan Pastor Noldi di Tondano. Saya sudah berapa kali hampir di nama panjangnya saya tidak hafal. Puji Tuhan. Saya kira demikian ya, dan saatnya kita akan setelah kita diberkati lewat firman Tuhan, mari Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kita kembali akan bersatu hati, kita mau jadi berkat lewat doa kita. Mungkin kesukaran, kesusahan, atau sedang mengalami sakit ya, yang membutuhkan bantuan doa kita. Dan saya tetap percaya dua orang aja sepakat di bumi ini, Bapa di surga mendengarkan permintaan mereka. Kita lebih dari 2 orang ini, mari kita sehati, kita berdoa supaya tangan Tuhan, jamahan Tuhan boleh terus terulur untuk sahabat-sahabat kita. Saya selalu berbeban tiap sakit, tiap pagi ya, saya cuma berseru aja, memanggil, memohon belas kasihan Tuhan, dan Tuhanlah yang adalah jawaban dalam pergumulan saudara. Kita terus doakan biar Tuhan pakai memberitakan kabar baik dimanapun berada ya. Ada Yeriko, ada yang menyelamatkan itu adalah kekuatan Allah itu. Jangan beritakan kabar buruk ke orang lain. Ya. Jangan sampaikan kalau orang tahu, oh ada hamba Tuhan begini, jangan sampaikan ke orang lain. Ya, Tuhan tidak perintahkan itu. Ya, jangan mencari kemuliaan Tuhan di sana. Ya, tidak ada kemuliaan Tuhan di sana. Jadi kalau kita memberi kita kabar baik, itu kemuliaan Tuhan pasti ada dalam kehidupan kita. Baik, nanti kesediaan Pastor Roni masih ada toh? Pastor Roni? Dan kita berdoa untuk Ibu Mariana Ritonga, Cik Mei, Kok Yaho yang ada di Gorontalo, dan juga Martin Wisan yang pemulihan ginjal, dan Ibu Vera Mawikere juga di Malalayang pemulihan ginjal, dan juga untuk Ibu Mona juga untuk untuk sakit penyakitnya yang ada di Surabaya juga. Dan kita berdoa juga untuk mertua dari anak dari Ciing ya, yaitu besannya Ciing yang ada di Morowali, Jawa Tengah, Sulawesi Tengah. Kita doakan yang sudah dioperasi kemarin biar Tuhan pulihkan ya. Jadi itu pokok-pokok doa, dan teman-teman yang ada di program kita diberkati, dan hamba-hamba Tuhan khususnya yang ada di program kita diberkati, biar setiap yang disampaikan itu betul-betul adalah firman yang adalah kebenaran yang merdeka. Doa ya, kita dukung dalam doa supaya dia berbicara betul-betul atas kehendak Tuhan dan akan menguatkan kita semua ya. Terima kasih. Dan juga kita berdoa untuk bangsa dan negara, dan akhiri dengan doa Bapa kami, dan kita akan ya. Satu ya, satu lagi Pastor Vicky, untuk Pak dulu ya. Pak Evangelis Joni Pardede sedang dirawat di rumah sakit. Joni Pardede kita doakan ada lagi dirawat di rumah sakit ya. Kita doakan bersama, dia sedang dirawat di rumah sakit.
Terus ada lagi ini, ada lagi apa namanya? Ada Doakan lagi ini permintaan. saudara Yani Mas Tunggu sebentar, ada lagi permintaan doa. Oh, tadi yang saya sudah sampaikan. Kemudian Efraim Ranti yang masih ada di Rumah Sakit Kando, ya kita doakan. Minta tolong itu apa namanya, teman-teman yang membutuhkan pemohon doa, tolong dicek aja ya, karena itu langsung ke saya, jadi saya bisa baca pokok-pokok doa ya. Bapak Yohanes Weol juga ya tadi yang sudah disampaikan. Kemudian Yohanes Weol sakit apa? SWO sudah apa? Ya. Untuk pemulihan kanker di Tomohon. Di Tomohon ya. Novi, ya. Ibu Novi. Ibu siapa namanya? Ibu Novi Rondonuwu yang ada di rumah sakit Tomohon. Ya, Pastor di rumah. Oh, ada di rumah ya, sedang pemulihan karena sakit kanker ya. Iya. Iya, oke. Terus tunggu saya lagi lihat di chat dulu. Nah, jadi sampaikan di chat aja supaya tidak bersuara ya, dan nanti kita akan doakan ya. Mohon dukungan di angkatan laut nih ya, AAL ya. Kemudian ada anaknya Ibu Mariana, anaknya Ibu Mariana Ritonga, dan kemudian juga berdoa untuk Ardiansa akan tes masuk Universitas Unair ya, Undip ya. Ya, Universitas Diponegoro ya, Jawa Tengah itu. Kemudian Angelita yang masih ikut ujian sekolah bisa lulus dan masuk sekolah favorit pilihannya 2016 ya, melalui jalur Japres. Kemudian ya itu saja saya kira. Yang Pastor Feki, ada lagi mohon doa untuk anak-anak anak-anak juga dari Ibu Mariana, yaitu siapa nih? Oh ya, sudah semua itu ya, Ariansa. Oke. Bapak Pastor Feki. Siapa nih? Rita. Ya, Rita. Sudah kirim chat, sudah chat. Oh, sudah chat ya. Ya. Pastor Roni kalau bisa lihat langsung juga di chat boleh. Ya. Oh, cuma ya. Ada ini juga ada minta tolong doa bagi opungnya Yeriko ya, ndak Pak Merang ya, Yeriko opungnya yang mohon doa ya, biar Tuhan buka jalan. Oke, saya kira Rita mana Rita ya? Mohon doa ya, yang ada di Talaut ya, Ritanya ada di Singapura ya, dan juga anak Calvin ya, biar hidup takut dan cinta sama Tuhan Yesus. Haleluya ya, kita doakan bersama-sama ya. Ya, kita akan sepakat, kita akan nyanyikan satu lagu, baru nanti Pastor Roni akan bawa dalam doa. Dan yang lainnya nanti secara global, Pak Roni doakan ya, untuk program kita diberkati. Haleluya. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalam
Katakan, Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Kita satu dalam doa dan kita dukung bersama. Haleluya. Suaranya belum dibuka, Pastor Roni. Oke, mari kita sama-sama dukung dalam doa ya. Haleluya. Doa dan mendukung. Oke. Dalam puji, syukur dan hormat bagimu. Yesus, haleluya. Baik dalam kehidupan kami. Ya. Sudah menyelesaikan ibadah kami sudah memuji Tuhan, bersaksi, bahkan kami sudah mendengarkan akan apa rencana Tuhan yang indah dalam kehidupan kami lewat hamba-Mu Tuhan, yang sudah Engkau percayakan untuk menyampaikan firman-Mu, yaitu firman kasih karunia Tuhan. Dan kami percaya bahwa itu bukan hanya sekedar teori Tuhan, tetapi itu adalah kenyataan dalam kehidupan kami, dan kami tahu persis kasih karunia itu adalah pribadi daripada Tuhan Yesus sendiri. Bukan dogma, bukan doktrin, bukan pemahaman, tetapi kasih karunia adalah pribadi daripada Bapa Yahweh maupun Yeshua Mashiach dalam kehidupan kami. Itu sebabnya Tuhan, kami percaya juga Tuhan bahwa kasih-Mu tiada berkesudahan bagi setiap kami, dan kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu yang sempurna dan luar biasa dalam hidup kami sudah membawa kami sampai pada siang hari menjelang sore ini Tuhan. Kami sudah membuktikan bahwa Engkau adalah Bapa yang Immanuel, yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau adalah Bapa yang rindu, bahkan sanggup melakukan kelepasan. Engkau Bapa yang sanggup melakukan kesembuhan dalam kehidupan kami. Engkau Bapa yang sanggup melakukan pemulihan di dalam segala aspek kehidupan kami. Itu sebabnya siang hari ini Tuhan, kami rindu untuk menaikkan permohonan dan bahkan syafaat, doa-doa syafaat kami Tuhan kepada-Mu, dan kami percaya Engkau yang berjanji bahwa orang yang berseru dan berharap Tuhan menolong dalam segala aspek kehidupannya. Kami percaya Engkau Tuhan yang akan mendengar dan menjawab dari surga akan segala permohonan, bahkan teriakan seruan daripada setiap anak-anak-Mu yang menanti-nantikan pertolongan-Mu dalam kehidupannya. Bapa, kami berdoa Tuhan bagi suami dari rekan kami yaitu Rita yang ada di Singapura. Kami berdoa untuk suaminya yang saat ini dalam keadaan sakit, Bapak. Bapak, kami percaya Tuhan, lewat penyakit yang dia alami Tuhan, itu adalah merupakan satu panggilan dari Engkau Tuhan, untuk dia untuk kembali Tuhan, dan dia mendekat dan berharap sepenuhnya kepada Bapa surga di dalam dia bagai pangku Tuhan, pangkuan-Mu Bapa. Tetapi ada halangan mungkin di dalam dia mengalami banyak halangan, tetapi kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau jamah kehidupannya, Engkau jamah. Kami percaya Tuhan, yang Engkau lakukan berapa ribu tahun yang lalu itu berlaku pada saat ini, dan kami percaya saat ini Engkau sudah menjamah suami dari yang ada di talaut ini. Ya, Yesus. Dan untuk opung daripada Yeriko yang saat ini dalam keadaan sakit berat di rumah sakit yang ada di Bandung, Tuhan. Tuhan, kami percaya, kami terlalu percaya bahwa Engkau adalah Bapa yang turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan setiap orang yang berharap kepadamu, setiap orang yang mengasihi Engkau dalam kehidupan. Itu sebabnya kami serahkan opungnya Yeriko ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, dan kami percaya dalam keadaan apapun yang dia alami pada saat ini Tuhan, tetapi rencana-Mu tetap indah dalam kehidupannya. Itu sebabnya kami serahkan kepadamu, dan di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau menjamah dia pada saat ini Tuhan. Engkau anugerah di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak yang baik, kami juga berdoa untuk saudara kami, ya, anak kekasih-Mu yaitu Ibu Mariana Ritonga, yang saat ini dalam nama Yesus
pemulihan daripada sakit penyakit yang dia alami. Ayat Engkau yang sudah mulai Tuhan proses pemulihan dalam kehidupannya. Engkau diri Tuhan di dalam kehidupannya. Engkau sempurna dalam kehidupannya. Kami serahkan Ibu Mariana. Berikan dia Tuhan iman yang kuat. Berikan keteguhan hati bahwa semua janji-janji-Mu Tuhan akan menjadi kenyataan. Dia boleh lewat peristiwa ini dia boleh semakin dekat dengan Engkau Tuhan. Semakin biarkan Engkau dalam kehidupannya Tuhan. Sehingga jamahan jadi di dalam kehidupannya. Berkati juga keluarganya juga Tuhan. Dengan anaknya pada saat ini, anak dari Ibu Mariana Tuhan kami juga serahkan ke dalam tangan-Mu. Bulan dan apapun yang dia hadapi Tuhan, kami semua doa dan seruannya. Itu sebabnya kami terima kasih Bapak, terima kasih. Juga terima kasih. Email yang ada di Gorontalo ya. Kalau kebutuhannya Tuhan pada saat ini, apapun yang dia boleh alami. Dan lebih daripada peristiwa ini Tuhan, dia akan semakin dekat dengan Engkau. Dia akan semakin Tuhan memperbanyak Tuhan kehidupan doa dan kehidupannya di dalam sehingga kami percaya Tuhan, Engkau adalah Bapa yang bertakhta di atas puji-puji dalam nama Yesus. Itu sebabnya kami percaya Tuhan. Ya, Yesus. Pemulihan terjadi dalam kehidupan Cik Mei yang ada di sana. Kami serahkan dalam tangan. Biarlah berkat yang melimpah-limpah penyertaan-Mu yang sempurna tetap menjadi bagian di dalam kehidupannya. Bapak kami berdoa bagi Pak Martin Wisan ya. Begitu ini sedang mengalami atau menanti pemulihan ginjal. Haleluya. Hal yang mereka alami. Engkau Tuhan yang sanggup, Engkau Tuhan yang melakukan mujizat. Ribuan tahun yang lalu kami percaya Tuhan. Surabaya. Di Surabaya. Pemulihan jadi melalui operasi ususnya ya, kami percaya Tuhan. Engkau Tuhan berkarya dia awal Tuhan. Sehingga Tuhan dia boleh berbaik dulu sekarang sampai selamanya untuk tetap bagi setiap anak-anak-Mu yang berharap kepada Bapak. Kami juga berdoa untuk saudara kami Angelita ya, anak kasih ini yang sedang diri untuk masuk ujian universitas yang favorit di kotanya Tuhan. Biarlah Tuhan, Tuhan berkat-Mu kepintaran dalam nama Yesus Kristus dalam kehidupannya. Dan Engkau adalah, kami percaya Tuhan, ketika Engkau membuka jalan bagi dia, tidak ada satupun yang dapat menutupnya. Itu sebabnya kami tetap menyerahkan dia di dalam kerinduannya Tuhan. Tetapi kami percaya Engkau Tuhan yang akan membuka setiap pintunya Tuhan, dan dia akan melihat pertolongan dan mujizat-Mu terjadi dalam kerinduannya ini untuk dia boleh masuk satu universitas yang favorit di kotanya. Bapak, kami juga berdoa Tuhan untuk anak-Mu yang kekasih, Ibu Novi Nonu yang sudah ada di rumah sekarang ya, yang mengalami kanker. Dia merindukan untuk pemulihan dan daripada-Mu Tuhan. Percaya Engkau akan memulihkan keadaannya, dan kami percaya
Biar ketika dia pulih, dia boleh menjadi saksimu yang setia, di mana dia boleh menyatakan Tuhan bahwa ajaibanmu, mujizatmu, dan kebaikan alami dalam kehidupannya. Itu sebabnya kami tetap menyerahkan Ibu Novi ke dalam tangan-Mu Tuhan. Yesus. Kuasa dan pengasihan-Mu tetap menjadi bagian di dalam kehidupannya, keluarganya mendampingi juga. Engkau berikan mereka kekuatan untuk mereka boleh Haleluya. dalam segala perkara yang Engkau izinkan terjadi dalam kehidupannya Tuhan. Kami Yesus. Ibu Novi ke dalam tangan-Mu Tuhan. Benar, Yesus. Ada di Jakarta yang ini kan ngasih Pak Joni ini Tuhan. Dia begitu banyak, ada banyak Tuhan, dan kasih karuniamu akan tetap menyertai Pak Joni, orang perintis pemuka Tuhan daripada gerakan kekristenan di masa kini yang ada di Jakarta. Itu sebabnya kami percaya kasih dan kemurahan-Mu akan tetap menyertai. Kesembuhan terjadi dalam kehidupannya di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Kami berdoa juga untuk Pak Arman, adik kami Arman Syah yang sedang melakukan PKD untuk dia memasuki angkatan laut Tuhan. Bapa, sekali lagi Tuhan, anak-anak ini Tuhan yang rindu akan Engkau, rindu akan pertolongan-Mu. Ya, ketika bukan akan kuasa-Mu dalam kehidupan, penyertaan-Mu dalam kehidupan kami percaya Engkau Bapa yang akan tetap mendengar setiap seruan. Engkau Bapa yang menyambut setiap anak-anak-Mu yang datang. Engkau lakukan bagi anak bungsu yang hilang itu Tuhan, kami percaya setiap anak-anak-mu ini akan Engkau nyatakan bahwa Engkau akan memberikan firman bahwa bergembiralah karena Tuhan, maka Dia berikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Itu sebab kita berdoa untuk Bapak Ranti ya, Pak Ranti ya, yang juga dalam keadaan sakit. Bapak yang ada menyerahkan pemulihan yang berasal daripadamu Tuhan. Kami akan di dalam kehidupannya Tuhan. Terima kasih Bapak. Ada saudara kasih kami yang ada di Manado sana Tuhan, Pak Dimitri Rayo ya. Dimitri Rayo ya. Yesus. Tidak pernah melupakan dan sudah izinkan dia untuk mengalami stroke, dan dia mungkin pada saat ini belum sempurna Tuhan. Yesus. Bisa berjalan, tetapi masih bantuannya Engkau tahu akan isi kepada apa yang kami punya. Itu sebabnya kami serahkan Pak Jemi Turaja ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan pemulihan yang berasal daripadamu, kesembuhan yang total yang berasal daripadamu menjadi bagiannya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ini Tuhan, aktivis-aktivisnya, bahkan semua anggota yang kita berkati ini yang sekarang pada saat ini sudah menjadi aktivis, mereka untuk menjadi pemberita kabar baik yang berasal. Hamba-Mu menyerahkan semua, biar jamahan-Mu, biarlah pengurapan-Mu Tuhan akan tetap ada bagi setiap seluruh. Karena hamba-Mu melihat Tuhan ada begitu banyak kemajuan yang mereka boleh alami, mereka boleh ada progres yang luar biasa di dalam kehidupan mereka. Amin. Kenal Engkau lewat grup kita diberkati ini, firman beritakan di grup kita diberkati ini. Kami ada perkembangan yang pesat, organisasi yang setia menjadi kita
pemberita firman-Mu, bahkan kami bukan, yaitu firman. Terima kasih Tuhan. Pimpinan di tempat 14 grup ini, yaitu Pak Feki, Ibu Femi, begitu juga dengan Ibu Felicia, Tuhan, dan rekan-rekan yang lain. Kami berdoa untuk senior yang ada di tempat ini, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, mereka sudah memberikan satu kontribusi yang cukup besar, Tuhan, di dalam ini. Itu sebabnya, Tuhan, hamba-Mu berdoa, Tuhan, biar pengurapan kasih setiamu di dalam perjalanan mereka, Tuhan, di dalam sakit penyakit mereka, Tuhan. Engkau Bapa yang menyembuhkan, menjamah, Tuhan. Di dalam segala kesedihan mereka, Engkau Roh Kudus yang akan memberikan hiburan bagi setiap mereka, Tuhan. Dengan Roh Kudus, dan Roh Kudus pasti akan memberikan damai, sejahtera, sukacita, kekuatan, Tuhan, mengasihi Engkau menjadi bagian daripada setiap, biarlah berkat yang juga saat ini berdoa bagi bangsa dan negara kami, Tuhan. Kami tahu, Tuhan, keputusan daripada MK sudah turun, bahwa pilihan tidak akan diulangi lagi. Presiden yang sudah terpilih definitif kami percaya akan bukan pada nanti bulan Oktober nanti. Kami berdoa sampai bulan Oktober tidak akan terjadi sesuatu, Ibu, tidak ada satu kerusuhan atau apapun, tetap dalam nama Yesus. Setiap kami menerima, Tuhan, Bapa yang baik, kami percaya. Terima kasih, Bapak. Dalam tangan-Mu, Tuhan. Sekali lagi, pujian keselamatan hanya di dalam satu nama yang indah dalam hidup kami, nama Yeshua HaMashiach, Tuhan, yang kami kasihi dan adalah kekasih jiwa kami. Terima kasih Tuhan. Silakan Pak. Kita lanjut dengan doa Bapa kami bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan di surga, padanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan segala kesalahan kami, dan jangan ampun kami jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang telah berkat yang dan menerima Tuhan Yesus sudah memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus sudah menyinari engkau dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus
hadapkan wajah padamu dan memberi engkau damai sejahtera, ketenangan, ketentraman untuk selama-lamanya. Mulai hari ini, besok kekal, Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali kedua kali, menjemput saudara, menjemput saya di awan-awan kemuliaannya. Diberkatilah engkau di kota, di desa, di lembah, di lembah sekalipun. Diberkati juga engkau sebagai pegawai negeri, pegawai swasta, pengusaha, engkau sebagai pedagang, engkau sebagai Tentara Nasional Indonesia, polisi, engkau juga diberkati sebagai pegawai negeri, pegawai juga swasta, dan diberkati juga engkau sebagai dokter, tenaga medis, paramedis, perawat-perawat. Dan diberkati juga engkau sebagai bapak rumah tangga, ibu. Saya menyampaikan program kita diberkati untuk semua kita yang boleh hadir dalam ibadah hari ini, dan saya percaya Tuhan sudah memberkati kita dan kita semua sudah mendapatkan remah ya masing-masing, dan biarlah itu kita akan kembangkan di dalam setiap kehidupan kita. Baik, dan atas nama program kita diberkati mengucapkan banyak terima kasih kepada kekasih kita, sahabat kita, Pastor Noldi ya, Sompotan, yang boleh sharing firman Tuhan. Sorga dalam berita disampaikan dari Tondano untuk kita semua di berbagai kota provinsi di Indonesia, bahkan yang ada di luar negeri. Saya percaya kita semua sudah diberkati, dan Tuhan memberkati Pastor Noldi ya, dan keluarga, pelayanan, dan apa saja yang dikerjakan Tuhan buat menjadi berhasil, dan tentu tidak kalah disehat-sehatkan oleh Tuhan ya, haleluya, karena belum lansia katanya ya, jadi masih dipercayakan untuk mengembangkan apa yang Tuhan mau, dan biarlah kita akan lakukan terus itu dengan segenap hati, haleluya. Dan atau kita akan belajar tentang tanggung jawab ya, tanggung jawab kepada Tuhan, tanggung jawab dalam pelayanan, tanggung jawab dalam perkataan, tanggung jawab, dan sebanyak sekali saudara. Saya coba mempelajari, saya sesuaikan dengan firman Tuhan ya. Kalau kita tidak belajar bertanggung jawab depan kita, karena orang yang suka beralasan itu sebenarnya adalah melempar tanggung jawab ya. Jadi kita akan belajar ya supaya betul-betul orang bertanggung jawab dengan apa yang orang buat dalam kehidupan kita, dan akhirnya nama Tuhan dipermuliakan. Dan kemudian tanggal 3 kita akan dilayani oleh Evangelis Dr. Hartman Honde ya, hari Jumat, dan hari Sabtu kembali kita akan dilayani oleh Pastor Hengki Koyongian dari Jakarta ya, masih ada di Jakarta. Dan kemudian tanggal 5 kita akan dilayani oleh Pastor Yeriko Ndakpawerang ya, Ndakpamerang ya, dari dari NTT ya, Nusa Tenggara Timur. Beliau ada bersama dengan kita hari ini. Dan kemudian hari Senin kita kembali KKR untuk bulan ini, disampaikan oleh Ibu Eike Mumu dari Balikpapan ya, dari Balikpapan. Jadi kebaktian kebangunan rohani. Kemudian tanggal 7 ya, hari Selasa kita akan dilayani oleh Pastor Tommy Robert Ferdinand Oro, dan tanggal 8 hari Rabu oleh Evangelis Beni Gerungan, dan tanggal 9 hari Kamis Pastor Albert Kere dari Bandung, dan tanggal 10 Pastor Martin yang ada di dari Singapura ya. Kemudian tanggal 11 kita akan dilayani oleh tanggal 11 oleh
tanggal 11 kita akan dilayani oleh Pastor Insinyur Roni Ponto ya dari Jakarta, dan kembali tanggal 12 kita akan dilayani oleh Pastor Cornelius dari Jawa Tengah, dan kemudian tanggal 13 hari Senin kita akan dilayani oleh Pastor Arthur Watung dari Papua, dan tanggal 14 kita akan dilayani oleh Pastor Olga Purukan, dan tanggal 15 akan dilayani oleh Pastor Anneke Felicia Ingkiriwang, dan tanggal 16 jadwal untuk bulan Mei ya. Ya, puji Tuhan kita sudah ada di bulan yang baru lagi, bulan Mei. Kerjakanlah terus keselamatan agar penuh takut dan gentar, dan demikian program kita diberkati ya. Ya, saya kembalikan ke Pastor Anneke, masih ada di pesawat atau sudah turun pesawat? Teman-teman Widarti, ada Stella, ada Cik Christian Daengkuma, ada Ciing dari Gorontalo, Ko Hengki dari Gorontalo, ada Martini juga ya. Dari mana ini? Ya, memberkati Pastor Arthur ya, Watung di Papua, dan teman-teman yang lainnya ya. Terima kasih atas dari Singapura. Ya, Yeriko NTT kan, di NTT ya. Ya, benar Pak, benar. Ya, betul ya. Oke, ada pesan-pesan penutup dari Singapura. Ah, itu Yuli. Silakan Yuli. Sudah nongol. Ya, besok Tuhan. Jangan lupa besok saya. Oke, puji nama Tuhan. Demikianlah grup kita diberkati sudah selesai. Terima kasih Pastor Noldi Sopotan yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Biar Tuhan memberkati terus pelayanan dari Pastor dan jemaat yang dipimpin diberkati. Dan juga kita pasti sudah diberkati lewat firman Tuhan, dan biarlah kita yang sudah diberi kasih karunia akan memakai kasih karunia itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Yes, benar. Terima kasih. Besok kita akan kembali di channel yang sama, Yeremia 33 ayat 3, berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjawab. Oke, dan untuk mimbar kita besok akan pindah ke Warembungan, ya, akan disampaikan langsung oleh Pastor Vicky Turun. Haleluya. Jangan lupa ya, kita doakan biar ibadah kita besok akan berjalan dengan baik. Tuhan berkati kita semua. Akan diurapi juga Pastor Vicky dalam menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Oke. Selamat beraktivitas. Tetap berdoa. Amin. Jangan Haleluya. lupa tersenyum. Terima kasih. Demikianlah namanya reporter program kita diberkati yang ada di Singapura,
dan biarlah tetap saling mendoakan ya. Ya, Yes. saya semua jadi itu nanti minta maaf ya kalau ada pokok-pokok doa di chat aja karena di